kita punya data ya, data dari 10 siswa ya. Nama siswanya adalah A, B, C, dan seterusnya. Kemudian nomor urutnya kita urutkan. Kemudian ini dia kita lihat ini apa yang kita ukur data apa ini. Oh ini misalkan ini ya. Kita mencoba menghubungkan bagaimana keaktifan siswa mengikuti ekskul ya, ekstrakurikuler atau ekstra kampus, hubungannya kita hubungkan dengan prestasinya. Ya, apakah ketika dia semakin aktif, dia mendapatkan nilai yang bagus, prestasinya bagus, atau bahkan sebaliknya, gitu ya. Kemarin di yang hari Selasa kita menggunakan rumus yang sudah saya share ya, sudah Anda share ke antum ya rumusnya. Ini sangat umum ya, sangat sering digunakan di skripsi ya, banyak, banyak, banyak banget ya. Ini korelasi ya, eh, apa itu rank Spearman ya, ada penemunya, ya, pencetusnya. Kemudian di sini juga ada ya, ini juga korelasi ya, biserial dua variabel. Ini ada di buku Anas Sudiono. Anas Sudiono halamannya saya lupa ya, mungkin sekitar halaman 190-an ya, saya lupa ini. Nah, gini ya mahasiswa, walaupun nanti ini rumusnya berbeda, tetapi nanti ini dia memiliki nilai yang sama ya dengan yang sebelumnya ya. Kita lihat nanti sebelumnya ini nilai R-nya ya. Nilai R-nya adalah minus ya, artinya dia merupakan korelasi terbalik. Ada yang namanya korelasi positif, ada yang namanya korelasi negatif. Kalau positif ya semakin tinggi nilai X-nya, demikian juga dengan semakin tinggi nilai Y-nya. Ya, semakin tinggi penyebabnya, maka juga akan semakin tinggi akibatnya. Semakin bagus motivasinya, semakin bagus prestasi belajarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau korelasi positif. Kalau korelasi negatif justru kebalikannya. Jadi misalkan ini judul tadi ini, kalau dia semakin aktif di kegiatan ekskul, ya, maka justru prestasinya semakin turun. Logikanya adalah waktu yang dia gunakan untuk belajar sudah habis tersita ya untuk kegiatan ekskul. Mau apa? Ekskul itu kan membutuhkan tenaga, kemudian juga pikiran ya, waktu. Padahal dalam sehari itu kita tidak berubah waktunya sama ya. Kalau kita tidak bisa membagi waktu, tidak bisa mengutamakan mana yang prioritas, maka kita akan kehilangan waktu belajar ya, disibukkan oleh kegiatan ekskul, akhirnya prestasi belajarnya turun ya. Ketika ujian banyak yang dia tidak mampu menyelesaikan karena murojaahnya kurang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang minta masuk ini sudah. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang kita coba menggunakan rumus ini di buku Anas Sudiono. Ini X-nya bukan X ini ya. Ini ada X ya. Ini ada Y. Ini X-nya itu adalah sebentar. Ini kalau nggak salah ini adalah selisih antara X ini dengan X rata-ratanya. Ya, X, ini X kecil. Kalau ini Y kecil. Coba nanti kita sebentar ya. Saya tak ke saya ambilkan buku dulu. Bukunya masih
Halo? Sudah ini saya dapat bukunya. Sudah bagaimana suara? Terdengar bagus? Mahasiswa? Bagus, Ustaz. Bagus ya? Nggak perlu dibesarkan lagi ya? Dibesarkan apa enggak? Cukup gini aja? Cukup, Ustaz. Oke, ya Rizky, jazakallah khair. Ini saya ambilkan bukunya, halamannya adalah, oh, nanti dilihat ya kalau di rumah ada bukunya. Ini nih, halaman 196. Oh, ternyata rumusnya lebih sederhana dari ini ya. Bentar, rumusnya lebih sederhana. Halaman 196, standar Buku deviasi. apa ini, Ustaz? Anas Sudiono, buku yang kita pegangan kita. Pegangan kita adalah buku Anas Sudiono. Kalau di Sidoarjo, Rizky online aja dapat. Saya kemarin kalau beli di toko buku sekitar 55, tapi ada teman yang online nggak sampai 50. Nggak sampai 50, hanya apa? 40 berapa gitu loh. Ya. Jadi di sini kalau di buku Anas Sudiono ada rumus yang halaman 196 dan halaman 204. Semuanya itu korelasi. Ya, nanti akan kita coba bahwa ternyata bagaimanapun rumusnya berbeda-beda, tapi kalau kita mengambil datanya ini sama ya, data X-nya dan data Y-nya itu sama, walaupun nanti rumusnya berbeda, selama dia rumus korelasi akan menghasilkan nilai yang sama ya. Kalau yang saya tampilkan ini di buku Anas Sudiono halaman 204. Ya, 204. Ya, kemudian di sini pengertiannya adalah yang mungkin saya mau ini ya, tak terangkan di sini, tak tekan di sini ya. Eh, ini nih adalah kalau ini maksudnya X ini X kecil ya. X kecil itu adalah ini. Saya enggak ini X kecil bukan X besar ya. Itu ini selisih selisih X besar, yang X besar itu ya, dengan rata-ratanya. Dengan rata-rata. Rata-rata itu berarti kayak median ya, dengan rata-rata. Wis gini aja. Demikian juga dengan yang Y. Ini Y-nya Y kecil ya. Ini Y kecil, bukan Y besar. Y itu berarti di sini adalah selisih hmm, F2 aja. F2. Nah, ganti ini. Ya ini. Jadi nanti kita cari rata-ratanya. Ini ya, rata-ratanya kita cari. Kemudian ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. Seperti ketika kita mencari nilai standar deviasi, ya sama seperti itu. Seperti ketika kita mencari nilai standar deviasi, gitu ya. Jadi kalau ini adalah kuadrat dari selisihnya tadi, ya. Ini juga, coba ya, coba ya. Ini berarti kita nyari rata-ratanya dulu. Tulis ya di sini ya. Nah, hari ini tak besar aja, kecil ini kak kita nanti. Home, sudah home. Ini jangan 11 kilo ya ke berapa? 14 ya. Karena wes, besar. Terus kita berarti nyari rata-rata dulu ya. Nyari rata-rata dari X ya, dari variabel X ya. Kemudian nanti kita juga mencari rata-rata dari variabel Y.
Nah, nanti setelah itu kita cari perkaliannya. Nah, berarti nanti ada perkaliannya ya. Nanti di sini ada X kecil dulu, bukan X besar ya. X kecil, tak merge dulu. Merge dulu. Ini saya bawa ke bawah biar untuk masukkan angkanya biar jelas. Nah, ini X kecil. Ini Y kecil. Tapi kecilian lagi. Ini X kali Y. X kali Y. XY itu X kali Y. Ya. Tak tengahkan dulu. Tak tengahkan. Agak salah, kecil agak salah. B. Kemudian ini berarti kita di sini itu artinya dia adalah selisih dari rata-rata. Ya, ini dikurangi rata-rata. Oke. Cari rata-rata X dulu. Klik ya. Kita mencari ini dulu. Rata-ratanya ini. Ya. Selnya taruh di sini. Boleh ya, taruh di sini boleh. Taruh sini aja ya, taruh sini ya. Nggak apa, taruh aja ya. Taruh di sini aja. Rata-rata X berarti di sini kita biasa kemarin pakai ini ya, formula. More function statistik, pakai average. Ini wes. Ya, tapi nanti hasilnya di sini ya, hasilnya di sini nanti hasilnya. Di sini. Nah, ini berarti kita ambil yang ini, sorot yang ini. Sorot yang nilai yang di atas ini. Saya ketutupan uangnya. Ketutupan. Nah, ini ya. Mulai siswa A, B, C, D sampai dasarnya di blok. Ini kalau sini boleh ini sudah mulai kosong di blok ya. Ini guys muncul D6 sampai D15 ya. Atau dilihat di sini D6 sampai D15 average. Ini D, ini E, ini D, ini C, ini D. Ini 6 ya 6, 7, 8 sampai di sini 15. Oke, kemudian di oke. Nah, ini di sini ketemu 39,5 ya. Sekarang kita nyari yang Y. Ya, nyari Y apa? Letakkan selnya di bawahnya atau ini diginikan capek di home. Nah, bagus. Kemudian ke more function, formula, more function, C. Taruh di sini dulu untuk nyari Y ya, rata-rata Y. Klik, kemudian oh, ini ada yang bilang suaranya kecil. Gimana? Rizky suaranya kecil apa enggak? Suara saya. Enggak Ustadz, udah normal. Itu chat yang tadi mungkin. Oh, yang tadi. Oh, chat yang tadi. Ya udah, ya udah. Alhamdulillah, ya wes. Ini ya, kita lanjut ya. Nyari yang Y. Berarti ini nanti kita cari ya. More function, statistik, average. Nah, ini kayak ketok ya, di ataskan dulu. Nah, ini digeser dikit biar kelihatan. Nah, ini kosongkan ya, dikosongkan aja. Ini di blok. Nah, dapat cek ini. E6, E15 di sini juga ada. E6, E15 ya. Ini tadi D, ini E. Ini kan 6. 6, 7 ya kan. 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 15. Oke, diklik. Nah, muncul di sini nilainya. 56. Nah, ini dikurangi ya. Ini dikurangi di sini. Ini yang X dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, jadi selisih X dengan rata-rata. Jadi selisih variabel X semua ini ya, selisihnya dikurangi dengan rata-ratanya yaitu tadi adalah 39,5 ya. 39,5. Ini kalau mau detail ini bisa. Kalau mau detail, 0,5 itu berapa sih? Bisa dilihat di sini. Di home ya, ada ini. Ini kelihatan jelas itu nanti. Oh, ini kalau dibuatkan 40 ya. Kalau di belakang koma, nah ini 50 ya bisa lebih jelas. Kalau di skripsi biasanya 2 angka di belakang koma. Ya, kayak ini gini misalkan ditulis di belakang 2 angka di belakang koma kan gini. Nah,
Jadi keren. Ya, tulisannya kayaknya teliti gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang diselisihkan. Selisihkan ini diselisihkan dengan tadi 39,5 tadi ini. Ya, berarti kalau gitu tulis sama dengan dulu. Sama dengan. Kemudian ini diklik. Karena yang mau dikurangkan yang X. Diklik dengan kemudian dikurang 39,5. Kayak tadi ini kan. Ini tadi kan. Ini kan. Ya, diklik 39,5. 39,5. Sudah, di enter. Nah, itu hasilnya. Minus ya, iya kan ini 37. Dikurangi 39, ya banyak minusnya karena yang pengurangnya lebih besar. Ya, ini 37 kecil. Kita berikan perlakuan yang sama untuk yang bawah, ditarik seperti biasa. Nah, itu hasilnya. Tak besarkan ya, dikurangi ya, tak besarkan. Agak kecilin ini, nggak kelihatan. 14, kemudian ditengahkan. Udah tengah. Yang Y sama ya. Yang Y yang ini, yang Y. Y. Sama dengan dulu. Kalau membuat hitungan, dimasukkan sama dengan dulu membuat hitungan. Sama dengan ini diklik karena Y. Dikurangi tadi rata-rata Y adalah ini bawahnya tadi ini ya. 56 ya. 56. Jadi dikurangi dengan 56. Di enter. Dapat itu 7 ya. Ya. 63 dikurangi 56 ya 7 ya. 7. Kemudian dibawa ke bawah. Kanan bawah saya muncul tanda plus tambah hasilnya ya. 45 dikurangi 56 minus 11. Yang mana yang lebih 56? Ini lebih. Dikurangi 56 lebih. Ini lebih. Nah, sudah ini. Nah, ini kemudian kita kalikan ini. Ada X kali Y. X kali Y berarti dikalikan. Ya. Kalikan aja di sini. Sama dengan X kali Y. X mana, Y mana? Ini ya, yang kecil. Bukan yang besar. Bukan yang ini yang dikalikan. Bukan. Bukan. Tapi yang ini. Yang kecil ya. Tadi ini X kali Y itu yang kecil. Selisihnya. Berarti di sini ini diklik ya. X kecil dikali itu berarti shift 8 bintang ya, bintang shift 8 dikali Y ini. Nah, kemudian kita enter itu hasilnya ya. 25 kali 7 17,5 ya. Terus kemudian kita bawa ke bawah ya. Kursornya taruh di kanan bagian bawah kursornya sampai muncul tanda tambah. Nah, terus ditarik ke bawah. Nah, itu hasilnya. Nah, ini dia minta sigma. Sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah dari ini berarti di sini klik di sini nanti jumlahnya ya. Nah, di sini juga diminta jumlah. Ya, jumlah dari dikuadratkan dulu ini kalau ini dikuadratkan dulu baru di jumlah. Jadi, kita mencari ini kuadratnya dulu. Ya, ini dikuadratkan dulu baru jumlah. Kalau gitu kita nyari kuadratnya ini dulu. Kuadrat dari X. Nah, buat tabel lagi. Buat lagi ke bawah. Nah, ini X besarnya masih belum ini masih 11 ya, jadikan 14. Ini X, tapi kuadrat X ya. Kita ingin kuadrat, kalau kuadrat berarti pakai superscript ya. Jadi klik kanan, ada di situ format cell, kemudian pakai yang superscript, pakai yang bukan yang subscript. Kalau subscript bawah, kalau superscript yang atas. Oke. Nah, kemudian kita klikkan angka 2. Nah, gitu ya. Ini berarti sudah kuadrat. Ditengahkan ya, tengahkan berarti di sini. Ini yang ini Y kuadrat. Y kuadrat berarti coba di copy aja. Copy bisa enggak? Di copy. Nah, tapi di apa? Diganti X-nya diganti Y. Nah, ya X-nya diganti dengan Y. Dihapus.
ganti dengan Y biasa. Nah, itu ya. Y kuadrat. Kok cilik Y ini? Ya, ini kan data gede, nah, kok cilik? C. Tak kecil, C. Kok kecil? F2. Y, coba sih. Oh ya, nggak bisa ya. Sudah 14 padahal. Nggak apa-apa ya. Tuh, Y kuadrat sudah. Oh, sekian aja ya. Terus nanti Y. Kemudian superscript format cell. Superscript oke. Kuadrat. Iya, nggak bisa besar. Memang kecil ya. Ya wis lah. Oke, ini kita kuadratkan ya. Taruh sini. Sama dengan dulu. Sama dengan. Kemudian kita klik ini. X-nya ini. Yang mau kita kuadratkan. Klik. Kuadrat itu berarti pangkat 2. Ya, pangkat berarti pakai topi shift 6. Topi pangkat 2. Nah, gitu. Kita enter. Kita kuadratnya ya. 6,25 ya. Kok hilang minusnya? Ya, minus kali minus jadi plus ya. Kemudian kita sampai muncul tanda plus, di bawahnya kita tarik, nah itu hasilnya ya. Walaupun negatif kalau dikuadratkan dia akan menjadi positif. Ya, itu sudah apa aljabar dari matematika. Sekarang yang Y sama dengan dulu. Kemudian diklik yang Y kecil bukan Y besar ya, Y kecil. Kemudian topi artinya pangkat ya, pangkat 2, pangkat 2. Artinya kuadrat, di enter. Ya, 7 kali 7, 49. Ya, ini kok belum nengah ini. Ya, ini sampai muncul tanda panah, tambah di bawahnya, kanan bawah, ditarik. Nah, itu hasilnya. Sudah lengkap. Tinggal kita masukkan ini. Ya, kita masukkan ya, ini ya. R-nya, ya, RXY. RXY, kita besarkan ini, biar dulu huruf VK. Nah, sudah. RXY. R. Kalau mau yang bawah, pakai yang subscript. Ini ya, subscript, ini bawah. Oke. XY. Nah, gini kan. RXY. Sama dengan, ini cari sini. Sama dengan di sini. Nah, ini yang atas ini. Ya, apa tadi? Sigma XY. Ini. Oh, belum ya. Belum disigmakan ya ini ya. Belum disigmakan. Berarti kalau gitu kita coba sigmakan dulu. Ini ditinggal saja. Nah, ini tinggal. Berarti di sini dijumlahkan dulu. Pakai sigma, jumlah. Jumlahnya berarti taruh di bawahnya XY, bawahnya sini. Kemudian kita ke AutoSum. Ya, formula, kalau ini tadi adalah more function, untuk mencari rata-rata kita ke sebelah kiri, yaitu AutoSum. Ya, AutoSum di sini dicek di sini, yaitu H6 sampai H15. Ya, ini H, ini 6, ya 6 nih ya. 6 sampai 15, oke. Di centangnya diklik bisa, nah itu hasilnya. 174. Nah, yang lainnya kan juga dijumlah itu. Yang lainnya jumlah juga, berarti di sini kita sampai muncul tanda tambah, bawa ke sebelah kanan. Nah, itu hasilnya. Muncul di jumlah semua. Saya, ini ada akar, hati-hati, akar. Ya, si akar, coba saya mau ngomong sedikit. Angka 81. 81. Akar 81 berapa? Akar 81. 9 kali 9 gitu ya. Berarti kalau kita mau mencari akar 81 berarti sama dengan dulu 81-nya diklik, klik, kemudian topi. Nah, kalau akar itu seperti pangkat ya. Loh, topi kalau pangkat iya.
Akar itu seperti pangkat, tapi pangkatnya setengah. Setengah atau 0,5. Ya. Maka kalau kita enter, itu hasilnya adalah 9. Ya. Dia akar dari 81. Oke. Ini ya. Nah, kalau akar dari misalkan apa 36 ya, 36. Akar 36 berapa? Ya, 6 ya. 6 kali 6 sama dengan 36. Kalau kita cari akarnya sama dengan dulu, ini diklik, kemudian copy, shift 6, kemudian 0,5 ya, pangkat 0,5. Seperti akar. Enter, hasilnya 6. Ya kan? Ya, sudah jelas. Ya. Kita lanjut sekarang. Ini tadi cuma hanya contoh saja ya. Coba kita pindah biar nggak mengganggu. Nah, wis. Nah ya, udah taruh sini. Nah ini kita mau menghitung ini. Ada akarnya. Nah, berarti nanti dikurung dulu ya, dikurung karena akarnya berupa kelompok, bukan sendirian, bukan satu angka tapi beberapa angka. Nanti kita kurung ini. Nah, sekarang yang atas dulu. Ya, seperti biasa tulis sama dengan dulu. Yang atas ini sigma xj. Mana sigma xj ini? Ini xj. Sigma x mana ini? Ya, diklik aja, klik, klik. Nah, sudah muncul. Terus garis miring itu dibagi. Bagi, kemudian ini dibuat kurung ya, dalam kurung. Dalam kurung ada nanti ada perkaliannya. Dalam kurung di sini. Ini. Ini sigma x kuadrat. Ini x kuadrat. Ini x. X ini x ya. Ini x kuadrat. Ini sigmanya. Ya. Ini y kuadrat. Ini sigmanya. Nah, yang diminta di sini dibagi sigma x kuadrat. Ya. Dibagi sigma x kuadrat. Berarti ini. Klik ini ya. Klik. Nah, ini. Terus dikali sigma y kuadrat. Kali berarti bintang. Ya. Shift 8 bintang. Dikali dengan ini. Sigma y kuadrat ini. Nah, ya. Kemudian kita kurung karena untuk akar, karena kita ingin akar ya. Karena dia akar di sini. Siapa yang diakar ini? X kuadrat dan Y kuadratnya ini yang diakar. Nah ya, topi seperti biasa. Topi, kemudian 0,5. Itu ya, mahasiswa. Kemudian di enter. Nah, hasilnya 0,88. Coba dibawa ke home, bawa ke sini. 0,879. Nah, itu ya hasilnya ya. Kalau yang kemarin berapa? Kita cek ya. Yang kemarin berapa? 0, oh sama ya, 8799. Sama ya. Kemarin yang hari ini. Nah, jadi rumusnya berbeda. Tapi ketika data yang kita pakai itu sama, maka nanti hasilnya juga sama. Gitu ya, mahasiswa ya. Dan ini juga rumus ini walaupun kelihatannya sederhana, ini resmi, ini juga sah ya, ini juga secara internasional diakui secara ilmiah gitu ya. Nah, begitu. Ya, silakan mungkin ada yang mau menanyakan. Siapa yang mau bertanya mungkin apa tentang apa pangkat atau akar atau perkaliannya bagaimana ya. Jadi sekilas seperti ini memang mudah sekali. Yang sulit dalam penelitian itu adalah antum di lapangannya. Mencari judul, mencari subjek penelitian, mencari sekolah yang mau dijadikan penelitian, ya, itu antum harus kerjasama dengan teman-teman, ya, saling memberikan info, ya, saling bertukar. Nggak apa-apa, mungkin satu sekolah antum datangi beberapa dari teman mahasiswa, asalkan judulnya berbeda kan nggak masalah. Apa, kalau yang sepanjang saya tahu, untuk di Surabaya itu ada sekolah-sekolah sunnah ya. Ada Ar-Royan, ada Ar-Rohmah, ada Thayyibah ya, Thayyibah. Jadi antum kalau di Surabaya, sekitar Surabaya sini ya itulah yang bisa di apa dicoba. Kalau kalau dari
teman-teman kayaknya memudahkan ya dari Ar-Rahmah atau dari Thayyib itu insya Allah enggak sulit karena itu banyak alumnus dari Setiali ya. Kalau dari luar agak jauh itu tempatnya Ustadz ini Ashabul Yamin ya, Al Kautsar di Sukodono. Terus ada yang di Sidoarjo itu siapa itu ya? Ada itu. Jadi terus di Gresik juga ada tempatnya siapa? Siapa? Tempatnya siapa? Oh, enggak, apa? Bukan Al Furqon, bukan. Ustadz Nurkolis katanya punya juga di sana sekolah gitu. Itu sekarang ini Fahim itu di Gresik untuk PPL-nya ya. Nah, sekaligus sebenarnya kalau kondisi seperti ini sambil mengerjakan skripsi ya. Jadi sekaligus. Jadi kalau misalkan tidak ada kendala dari lembaga, dari STM mungkin juga tidak ada masalah, ya sekalian aja sekaligus kita PPL, sekaligus kita mengambil data untuk skripsi. Jadi lebih menghemat biaya ya, mengingat kondisi seperti ini. Pandemi kan kita tidak diperkenankan untuk terlalu banyak moving ya. Kita diharapkan untuk lebih tenang ya, lebih tenang di tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya untuk ini? Simbol kuadrat tadi gimana, Sat? Oke, Rumusnya. rumusnya ya wes. Antum mau ngitung berapa? Misalkan mau misalkan 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat. 100 ya? 100. Oke, ini 10 ya. Ini tak tulis 10 dulu. 10 begini. Terus kalau kita ingin kuadratkan, ya selalu diawali dengan sama dengan. Kalau kita mau melakukan operasi matematika, sama dengan, ini diklik aja 10-nya. Klik. Ya, kemudian kuadrat berarti pangkat 2. Pangkat itu shift 6. Ya, muncul topi. Ya, topi. Kemudian 2, titik 2. Itu berarti 10 kali 10. Antum klik di sini, nanti dia akan berubah jadi 100 ya. Diklik di sini. Nah, itu 100. Itu 10 kuadrat. Gitu ya. Kalau akarnya kebalikannya, akarnya ya misalkan ya 100 di sini. 100, akarnya adalah 10. Kalau akarnya kan berarti kan ini apa? Kebalikannya pakai sama dengan kayak tadi, selalu diawali sama dengan ini diklik 100. Tapi dia pangkatnya setengah ya. Ini pangkat juga loh pangkat. Sama. Bukan 2. Kalau 2 berarti kuadratkan. Kalau di akar kan berarti pangkat setengah. Ini 0,5. Ini. Nah, di enter atau diklik, boleh di enter, boleh diklik. Kalau klik sini, nah itu 10 ya. Jadi apa? Sebenarnya ini lebih membantu ketika kita dibandingkan kita menggunakan kalkulator ya. Kalau kita menggunakan kalkulator itu yang seperti ini nih kita akan banyak yang kita bulatkan sehingga tidak terhitung. Dan ini mengetiknya satu. Ada teman-teman yang kuat ya, nekat, rajin juga, dia gunakan kalkulator. Ya karena mungkin lupa ya. Kalau Excel itu sebenarnya sangat membantu ya. Itu satu-satu dan memang anaknya mungkin ya tekun ya, bisa. Cuman kalau datanya sedikit enggak apa-apa, kalau datanya banyak. Padahal kita tuh untuk pakai Excel itu data banyak berapapun enggak ada masalah. Karena bukan kita yang ngitung ya kan, hanya tinggal dicari rumusnya, operasi gimana gitu ya. Nah, iya gitu ya, Rizky ya. Ada yang lain mungkin? Berarti Ya. sama-sama shift 6 berarti. Kenapa? Sama-sama pakai shift 6 cuman kalau yang kuadrat itu 2, Betul, benar. kalau yang akar itu 0,5. Betul, benar. Oke, makasih. Iya, itu dimanapun nanti antum sama ya dimanapun. Nggak ada masalah kita nih di sini masalahnya ini kita kan sudah mencocokkan ya, mengadop ilmu-ilmu matematik yang berlaku di dunia. Sama di internasional pun nanti kalau pangkat ya sama. Pangkat 2 berarti kuadrat, pangkat setengah berarti akar.
Jadi kalau misalkan mau pangkat 3, tapi di statistik itu kebanyakan cuma akar dan pangkat 2. Yang 3 nggak ada ya, di statistik cuman yang di rumus-rumus itu pangkat 2, pangkat 3. Ini loh ya yang kita bahas adalah yang bukunya dari Anas Sudiono loh ya. Kalau pakai yang ANOVA, Analysis of Variance, itu saya nggak bahas ya. Di apa, di penelitian apa, di sekolah-sekolah yang lain, itu hanya untuk variasi saja ya. Dan tergantung dari penelitiannya modelnya seperti apa. Kalau menghubungkan, seperti tadi yang kita berikan contoh judul tadi, variabel bebas dan variabel terikat, X dan Y, cukup menggunakan korelasi. Dan yang terpenting sebenarnya kan adalah ini ide-ide penelitiannya ya, ide-ide penelitiannya. Misalkan kayak apa, meneliti sesuatu yang fenomenal ya, yang unik, yang ada tanda tanya besar ya, kita ingin tahu. Nah, itu yang penting, yang jadi apa, jadi poinnya kan di situ. Kalau setelah itu masalah menghitung enggak sulit ya. Masalah menghitung ini cuma masalah alat gitu aja. Ada di banyak ya, di banyak media tuh pakai SPSS ya, tinggal masukkan angka ya. Tapi pengoperasian SPSS itu ribet dan dia tidak seperti ini ya. Dia tidak seperti ini, tidak bisa dijabarkan seperti ini. Dia langsung jadi, hasilnya langsung muncul. Ah, itu kalau untuk penelitian kita kurang cocok karena apa? Kita ingin setiap langkah-langkah penelitian ini dosen tahu, ya. Dan memang itu yang diinginkan. Selama ini tidak ada yang pakai SPSS kayaknya nih. Kalau di S1 ya, di Seali ya. Kalau untuk S2 mungkin boleh disarankan S2, S3, SPSS boleh ya. Dianggap kita sudah paham ya, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau untuk ini di Seali S1 ini enaknya seperti ini, pakai Excel karena bisa di-print. Langkahnya, tabelnya, ini antum nge-print tabelnya bisa, ini antum nge-print langkah demi langkahnya bisa. Ini kan kita kan cuma menghitung aja tadi. Kalau mau mengerjakan skripsi, nggak bisa seperti tadi ya. Harus satu persatu, ini ditulis dulu ya. Kemudian ditulis lagi di bawahnya, ini diganti angka, ini juga diganti angka, kan gitu. Terus kemudian disederhanakan sampai ketemu hasil akhirnya finish-nya yaitu ini tadi ya, yang ini tadi. Nah, jadi apa, lumayan untuk menambah halaman, tetapi juga untuk memperjelas, eee, penulisan ya, memperjelas, ini orang membaca tulisan kita. Oh, arahnya ke sini. Oh, ngitungnya dari sini, gitu. Kemarin yang ada di kasus itu yang saya ceritakan kemarin ke anak hari Selasa itu, ada, mahasiswa, ke saya. Waktu itu dia cerita sampelnya ada 30, ya sekitar 30 lah ya, 30 berapa atau kurang saya kurang tahu, lupa. 30 tuh tapi enggak semuanya dia tulis. Eh, karena ada 3 anak yang enggak ikut. Jadi di kelasnya ada 30, ada 3 anak yang tidak ikut. Jadi dia penelitian komparasi ya, Kopli Bakti. Di, Kopli itu hanya 2 nggak ikut, yang di Bakti 1 nggak ikut. Jadi akhirnya karena saya waktu itu dimintai saran, ya yang dihitung 27 saja dengan ketentuan yang 3 itu ndak ikut, antum beri alasan kenapa nggak ikut, ya. Jadi ada alasannya, tidak tidak tiba-tiba hilang datanya, tapi kita berikan alasan kenapa kok dieliminasi ya. Alasannya adalah tidak ada nilai yang masuk karena dia nggak ikut, karena sakit atau mungkin karena berhalangan datang ya. Ternyata waktu di ujian skripsi, oleh dosen pengujinya, ditanyakan, disuruh nulis walaupun nilainya 0, walaupun dia tidak hadir. Nah, kalau saya lah, kalau dari sisi saya sebagai apa, makna dari kita makna menghitung ya, komparasi itu kan ketika ada bunyi angkanya, yang kita bandingkan angka. Kalau angkanya nggak ada kan nggak bisa kita bandingkan, dengan apa kita bandingkan? Ya, tapi dosen pengujinya tetap maksa, ya karena kita di sini cuman orang luar ya, dosen penguji yang lebih apa, lebih valid untuk menentukan kelulusan ya, untuk pengujiannya tadi, ya sudah diikuti aja. Jadi waktu direvisi,
ditampilkan semua. Tetapi hasilnya tidak berubah. Artinya tidak mempengaruhi kesimpulan ya, karena yang nggak ikut itu sebagai kecil ya. Ada 30 hanya nggak ikut 3 itu berarti 10%. 10% itu tidak terlalu berpengaruh untuk angkanya. Ya, ya sudah selesai lulus kemarin barusan lulus. Itu pengalaman saya. Jadi nanti antum kalau membuat apa skripsi ya mudah-mudahan aja nggak ada kendala ya. Kalau nggak masuk coba ditanyakan atau nanti dibuatkan ujian sendiri. Anak yang nggak datang tadi siapa gitu. Semoga nanti tidak menjadi kendala di ujian skripsinya. Ya, ada lagi ya rumusnya, ada yang tadi saya katakan halaman 196 itu ada rumus lagi. Mirip rumusnya dengan kalau yang ini ya, yang ini itu ada di halaman 206 ya. Ini halaman 206 ini ya. Kalau tak tulis saja sini ya. Halaman 206 di Ana Sudiono, nanti tarik ya nanti ya. Kalau yang ini tadi, ini halaman berapa tadi ya? Halaman 200 berapa tadi? Sebentar. Oh ini halaman 204. Halaman 204. Ya, saya akan cobakan lagi satu jenis ya, yang beda sedikit. Tapi ini pakai standar deviasi, biar kita belajar menggunakan standar deviasi ya. Pakai standar deviasi. Ya, ini saya akan cobakan tapi halamannya sebentar. Saya enggak ya, saya tulis rumus ya. Di sini coba saya tulis rumus di sini. Ini coba sih saya coba aja. RxY sama dengan di sini sigma xy. Sigmanya ambil di mana sigmanya? Sebentar. Di sini ya. Simbol di mana? Find, select. Coba sih di sini ada enggak? Short, nah ada simbol di mana simbol? Atau di insert? Di insert mungkin ada insert. Simbol, oh, ada simbol ini ya, ada simbol. Nah, ini ada sigma. Ah ini sigma di sini ada enggak? Sigmanya biasanya di sini muncul ya. Nah ini sigma nih. Ah ini sigma ya, insert. Ah ini sigma ya. XY, XY. Terus dibagi. Oke sih. Insert. Udah. XY. Dibagi. Tapi ini saya akan terpaksa nih ya. Saya kasih garis miring ya. Harusnya nggak boleh. Dibagi N itu apa N itu? Number of cases ya, jumlah dari yang diteliti, kemudian dikali standar deviasi X, dan dikali dengan standar deviasi Y. Standar deviasi X, tak kasih subscript aja, gampang. Format subscript. Oke, X. Terus dinormalkan lagi. Nah ini bisa enggak ini? Kali itu titik ya, titik aja. Oh nggak mau. Ini silangan lagi. X standar deviasi Y. Nanti coba tak pecahkan ya, tak selesaikan. Nah ini ada di halaman 196. Halaman 196. Ya, saya ambil rumus ini. Ya, ini ada biar ada sigmanya. Ini menarik ini ya, ada sigmanya ini. Tak besarkan. Ini 14. Nah, ini
Oh, nggak usah. Di sini aja, di sini aja. Oke, nah sini. Ini tak bawa ke tadi, subscribe tadi. Bisa enggak ya di subscribe tadi itu? Coba. Subscribe. Oke. Oh, bisa. Bisa. Ini coba ke subscribe. Ah, bisa ya. Ya, ini standar deviasi X, standar deviasi Y, N. Kalau begini nanti dikali ya. N dikali, kita kasih titik aja, artinya dikali ya. Titik itu artinya dikali. Titik, kali ya. Standar deviasi X, titik. Nah, sudah. Nah, kemudian ini saya ambil yang tadi. Ini tadi, ya datanya ini. Kita ambil sampai sini nggak apa ya. Ke sini. Ah, ini cukup ini sini. Copy, bawa ke shift yang baru. Sini nggak apa. Paste. Ah, ini ya. Ke atas. Nah, ini. Nomor, nama. Ini kita agak lebarkan dikit. Sampai muncul X-nya. Nah, sudah muncul X-nya. Nah, sudah. Begini ya. Ini di apa? Merger ini. Ah, sini. Oke. Ya. Ini rumusnya nih, ya. RXY sigma XY sama ini arti XY-nya itu adalah selisihnya sama seperti ini persis ya. Cuma kita mencari sekarang standar deviasi dari ini. Ya, ini rumus yang baru ya. Dan standar deviasi dari yang Y. Enak kan? Kita sekarang mencoba untuk mengerjakan. Oke. Tulis standar deviasi. Ya. Standar deviasi. Di mana ya? Di sini aja ya. Ini butuh sigma enggak? Butuh sigma enggak? Oh, jumlah. Oh, butuh sigma ya. Jumlah ini berarti nanti di sini dijumlah dulu. Ah, jumlah dulu. Butuh sigma. Pakai formula autosum. Ini ya. Dicek di sini rumusnya sudah benar. H7 sampai H16. Ini H7. Cek di sini 7. Oh, betul ya. Di enter klik sini. Ah, itu semuanya 174. Nah, sekarang kita coba ke yang ini ya, mencari standar deviasi dari X dan standar deviasi dari Y. Ya, biar nggak jauh-jauh ya. SDX. Bisa nggak saya copy? Saya copy ini bisa nggak? Saya copy ini sih saya. Oh, kayak gini. Oh, bisa ya, bisa. Copy di sini. Paste. Oh, nggak mau subscribe-nya nggak mau muncul. Tetap gini aja. Ya wes, nggak mau. SDX ini aja ya. Yang satunya SDY. Wes, karena. Sama dengan sini. Kita mencari menggunakan ini. Yang cepat aja ya. Ini ya. Ini mencari X ini kita gunakan yang formula more function, kemudian statistik yang standar deviasi yang populasi. STDEV ya, pakai depannya S ya. STDEV. Standar deviasi ini yang populasi. Nah, ini ya. Yang P. Ya, diklik. Klik.
Mau mana yang mau kita cari standar deviasinya ya? Yang mana? Yang ini ya, ini yang X dulu ya. X dulu kita blok di sini. Kita blok X dulu. Nah, sudah. Kita oke. Kita oke. Nah, itu hasilnya. Ya. Kemudian yang Y sama more function, kemudian standar deviasi, PGRS, TTP, klik. Nah, yang Y yang sekarang berikutnya. Yang ini ya. Y di blok. Nah, kemudian di klik oke gini ya. Nah, itu hasilnya. Kalau mau dikurangi ini koma-komanya, Pak ke home, Pak ke sini ya. Pak ke sini. Oh, ditaruh sini, klik dulu sini. Nah, dikurangi ini boleh. Kalau ini kurangi juga boleh. Nah, ini cukup. Nah, sudah, tinggal masukkan saja. Ya, dimasukkan saja. NRX ini aja ya. Di sini aja ya. Sama dengan nah, ini sigma X dari mana? Ini sigma X tadi. Ini ya, klik di sini. Klik dibagi garis miring, tapi ini dikasih kurung ya. Karena dia kelompok ini, yang banyak kelompok. Banyak angka ini kelompok, harus dikasih kurung ya. N-nya berapa? N-nya 10. N-nya 10 dikali standar deviasi X ini, standar deviasi X tadi. Klik aja nih, klik. Nah, dikali standar deviasi Y. Ya, Y. Bawahnya nih. Klik. Nah, sudah. Kurung tutup. Sudah, selesai ya. Kemudian di enter. Nah, itu hasilnya. Ya. Hasilnya 0,8799. Nah, sama ya. Sama dengan yang di sebelumnya ya. Ini 0,89 ya minus juga yang di depannya ya. Jadi ini tadi saya katakan walaupun rumusnya berbeda tetapi tidak memberikan nilai yang akan memberikan nilai yang sama ketika datanya sama. Ya, apakah ini termasuk secara signifikan dia valid ada hubungan ya hubungan antara ekskul kegiatan aktif di ekskul dan prestasi belajar. Nah, kita cocokkan dengan namanya degrees of freedom ya. Jadi ini ada nanti dibaca di Anas Sudiono. Nah, ini degrees of freedom ini adalah sebagai pembanding antara nilai hitung dengan tabel ya. Diharapkan nilai hitung tadi yang telah kita coba hitung tadi melebihi nilai ini, melebihi nilai tabel. Kalau dia melebihi nilai tabel, maka dikatakan bahwa secara signifikan ada korelasi ya atau ada hubungan. Atau dikatakan tadi korelasinya berhasil gitu ya, ada hubungan. Cara menghubungkannya gimana? Kalau dari nilai hitung dan nilai tabel dari sini ya, dari degrees of freedom-nya. Tadi kan N-nya 10. Maka di sini kita gunakan N-nya 10 berarti 10 dikurangi 2 berarti N-nya 8. Kalau N-nya 8 berarti di sini untuk ini ada tingkat signifikansi atau taraf signifikansi ya. Kita lihat di sini tadi 0,8. Di sini angkanya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah, angka di sini ini semuanya ini sebentar, ini berapa nih? 87. Kalau yang tadi kita punya berapa tadi? Kita punya tadi 879. Oh, persis ya, mirip ya. 879 ya. Ini juga 874. Oh, masih tinggi yang ini. Masih tinggi yang kita dapatkan. Ini 872. Ini 879 yang dihitung, ini yang dari tabel ini semuanya nih masih di bawah dari
yang kita dapatkan dari hitungan. Yang kita dapatkan dari hitungan adalah hasil observasi. Hasil kita mengamati siswa, hasil kita mengadakan penelitian. Yang ini, yang dari tabel ini adalah sebagai standar. Kalau ini bukan dari hitungan, ini sebagai standar. Untuk apa? Untuk pembanding. Makanya tadi ketika kita di akhir menghitung tadi, nanti akan kita hadirkan ini. Namanya di Grace of Dream akan kita hadirkan, dan kita bandingkan dengan tabel tadi ini, nilai hitung kita. Nanti di hasil kesimpulannya ada dikatakan karena R hitung lebih besar daripada tabel, maka secara signifikan ada korelasi. Nah, bunyinya gitu ya. Untuk kasus yang kita dapatkan tadi di atas, di depan tadi, negatif ya. Jadi di situ kan kesimpulannya ditambahi. Ada korelasi negatif. Jadi hasil penelitiannya tadi bagus ya. Bagus. Jadi di atas ini semua. Ini apa artinya ini? Ini artinya 5%. Berarti tingkat kebenarannya 5%, tingkat kebenarannya 95%, tingkat kesalahannya 5%. Ini berapa? Ini berapa? 2,5%. Ya, lebih tinggi dari 5%. Berarti tingkat kesalahannya 2,5, tingkat kebenarannya 97,5. Ini 1%. Ya, tingkat kesalahannya 1%, tingkat kebenarannya 99%. Jadi kalau begitu nanti kita hadirkan di sini ya. Untuk yang 1%, kalau di buku Anak Sudiono hanya menyajikan 2, 1% dan 5%. Ya, yang ini banyak ini yang tidak menyajikan. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa walaupun sampai yang terkecil persentasenya, ketelitiannya menuntut tinggi. Hasil penelitian tadi, hitungnya tadi tetap di atasnya ini, di atasnya tabel. Berarti dikatakan itu penelitian tadi adalah ada hubungan yang signifikan ya kesimpulannya. Kalau berhasilnya semua penelitian kita katakan berhasil. Ya gitu ya mahasiswa ya. Ini belum saya absen ya. Insya Allah nanti saya share. Kemudian silakan kalau ada yang mau bertanya sejauh ini. Nanti ini insya Allah ini saya bagikan untuk apa tabel T-nya ini. Di buku Anak Sudiono di halaman 401. Ya, tapi dia hanya menyajikan 5% dan 1%. Kalau ini bisa lengkap ya. Ini secara umum. Ya, saya mau tutup dulu ini apanya share screen-nya. Saya mau absen dulu ya, bentar ya. Sambil menunggu, silakan ada yang bertanya. Mungkin masalah menghitungnya atau bagaimana. Untuk suara masih jelas? Gimana suara? Masih bagus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Ya. Ayo silakan. Siapa mau bertanya? Ini sambil saya ini screenshot untuk absen ini. Oktober. Untuk video YouTube itu gimana? Ada saran mungkin dari antum? Atau sudah cukup untuk video YouTube? Gimana? Mungkin ada ditambahi apa gitu. Cukup ya yang YouTube-nya itu ya? Oh iya, kalau gitu ini tak ini aja kalau gitu. Tak tutup recordnya aja.